Istana akhirnya buka suara terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Presiden Prabowo meminta untuk menghentikan aktivitas penambangan terhadap 4 dari 5 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Meski demikian, izin penambangan nikel di Pulau Gak tetap berlanjut. Seperti apa penjelasan lengkap Istana atas keputusan ini? Keputusan mencabut izin penambangan nikel terhadap 4 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat ini disampaikan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 Juni 2025. Prasetyo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Terdapat 4 perusahaan yang dicabut, yakni PT Anugerah Surya Pratama atau ASP, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dibalik pencabutan izin tersebut. Bahwa pertama, secara lingkungan, atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami, itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Sementara itu Bahlil mengatakan alasan kontrak karya PT GAK tidak dicabut karena jauh dari kawasan geopark Raja Ampat. Kendati izin PT GAK tidak dicabut, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengawasi ketat operasinya. Sehari sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat menggelar rapat terbatas dengan para menteri di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni 2025. Sebelumnya, penolakan atas aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat ini berawal dari aksi Greenpeace yang menyerukan penghentian atas aktivitas yang disinyalir merusak lingkungan. Belakangan, penolakan ini pun makin menguat. Pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat menjadi sorotan publik sekaligus menimbulkan polemik setelah aktivis Greenpeace dan 4 anak muda asal Raja Ampat menyuruhkan aksi damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Setelah peristiwa tersebut, seruan untuk menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terus menguat. Salah satunya disampaikan oleh musisi Robby Navikula. Pertambangan yang terjadi di Raja Ampat itu adalah hal yang sangat keterlaluan, ya. Kita udah ada hukum, norma hukum yang mengatur bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang. Kalau menurut saya, ini sudah masuk ke pelanggaran hukum, ya. Tindakan yang melanggar hukum itu, apalagi itu punya potensi untuk pencemaran lingkungan. Harapannya adalah negara harus melindungi nation branding kita, harus melindungi aset kita, gitu. Tak hanya itu, pelaku pariwisata di Raja Ampat juga turut menyampaikan protes terkait aktivitas tambang di Raja Ampat. Raja Ampat bukan hanya tentang destinasi wisata prioritas, tapi juga menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan konservasi perairan nasional, dan pusat terumbu karang dunia. Ingat bahwa 70% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi kami bersuara karena ini masuk dalam geopark, ini masuk dalam kawasan konservasi, ini masuk dalam suaka alam perairan nasional. Oke, saya mau bilang bahwa tidak ada healing di alam yang rusak. Raja Ampat menyimpan kekayaan geologi. Batuan tertua di Indonesia ada di sana, yang berasal dari era Silur Devon.
sekitar 443,8 juta hingga 358,9 juta tahun lalu. Artinya batuan itu berusia hampir 1/10 dari usia bumi. Dari segi keanekaragaman hayati, sekitar 70% spesies karang ada di Raja Ampat. Lebih dari 1.500 spesies ikan juga hidup di perairan tersebut. Di sana ditemukan pula 699 jenis moluska, 5 jenis penyu, dan 16 jenis mamalia laut. Kekayaan kehidupan bawah laut itu jadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Raja Ampat. Kawasan tersebut mempunyai lebih dari 100 titik penyelaman dengan keindahan terumbu karang dan satwa laut yang mengagumkan. Keputusan pemerintah mencabut izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat ini patut diapresiasi. Namun, operasional PT GAK yang tetap berlanjut di Pulau GAK meski dengan pengawasan ketat menyisakan pertanyaan. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah langkah pemerintah sudah cukup untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai salah satu situs warisan alam dunia, atau diperlukan tindakan yang lebih tegas demi keberlanjutan pariwisata dan ekosistem lautnya?